Membagi data ke dalam beberapa kelompok berdasarkan atribut data. Ini adalah ilustrasi metode clustering dengan K-means. Pertama, gambarkan data sebagai titik-titik posisi dalam bidang ruang. Jumlah atribut menentukan dimensi ruang. Data dengan dua atribut menjadi gambar dua dimensi, di mana salah satu atribut menjadi koordinat sumbu X dan atribut lainnya menjadi koordinat sumbu Y. Data dengan tiga atribut menjadi gambar tiga dimensi dan seterusnya. Di sini koordinat sumbu X adalah tahun lahir, di mana range-nya adalah sekitar 1900-an. Sedangkan annual income range-nya dalam bentuk 100 jutaan. Sehingga kalau kita gambarkan dalam bidang ruang, akan membingungkan karena range-nya berbeda jauh. Sehingga kita perlu lakukan normalisasi. Normalisasi adalah membuat range dari kedua atribut tersebut berada pada range yang sama. Di sini kita buat range-nya sama-sama menjadi dari 0 sampai 1. Di mana untuk tahun lahir, angka tahun lahir yang terkecil dipetakan menjadi 0 dan angka tahun lahir yang terbesar dalam populasi dipetakan menjadi 1. Dan angka-angka lainnya berada di antara 0 sampai 1. Kemudian untuk annual income, angka annual income yang terkecil dari data kita petakan menjadi 0 dan angka terbesar kita petakan menjadi 1. Sehingga angka-angka yang berada di antaranya berada pada range dari 0 sampai 1. Ini adalah hasil penggambaran dalam bidang ruang, atau disebut juga dengan scatter plot. Kedua, perkirakan jumlah kelompok dan lokasi titik pusat dari masing-masing kelompok. Di sini saya perkirakan ada dua kelompok, di mana titik pusat kelompok pertama adalah pada seperempat di kiri bawah, dan titik pusat kelompok kedua adalah pada seperempat di kanan atas. Kelompok A dengan lokasi titik pusat 0,25,0,25 dan kelompok B dengan titik pusat pada koordinat 0,75,0,75. Ketiga, alokasikan masing-masing titik data ke salah satu kelompok yang titik pusatnya paling dekat. Jarak dari titik data di baris pertama ke kelompok A, titik pusat kelompok A, dihitung dengan rumus Pythagoras, yaitu akar dari 0,25 kurang 0,44 kuadrat ditambah 0,25 kurang 0,04 kuadrat. Jika kita memiliki lebih dari dua atribut data, berarti gambarnya 3 dimensi atau lebih, maka rumus jarak menggunakan Euclidean distance. Pada baris pertama, jarak dari titik data ke pusat kelompok A adalah 0,28. Sedangkan jarak dari titik data ke titik pusat kelompok B
adalah 0,76. Titik data lebih dekat ke titik pusat kelompok A daripada ke titik pusat kelompok B, sehingga titik data pertama kita alokasikan ke kelompok A. Dan seterusnya. Kemudian hitung ulang titik-titik pusat dari masing-masing kelompok berdasarkan rata-rata koordinat dari titik-titik data yang menjadi anggota kelompok tersebut. Pada kelompok A, rata-rata koordinat adalah 0,31, 0,32. Ini menjadi titik pusat kelompok A yang baru. Pada kelompok B, rata-rata koordinat anggotanya adalah 0,63, 0,66. Ini menjadi titik pusat kelompok B yang baru. Keempat, hitung kualitas hasil pembagian kelompok berdasarkan WCSS atau Weighted Cluster Sum of Squares, yaitu total dari semua jarak dari masing-masing titik data ke pusat kelompoknya yang dikuadratkan. Ini adalah jarak dari masing-masing titik data ke pusat kelompoknya yang dikuadratkan. Lalu untuk masing-masing kelompok kita hitung totalnya. Semakin kecil nilai WCSS, berarti semakin dekat jarak masing-masing titik data ke pusat kelompoknya. Berarti semakin baik kualitas pembagian hasil kelompok. Kelima, kita menginginkan jumlah kelompok yang sesedikit mungkin, namun dengan kualitas pembagian kelompok yang sebaik mungkin. Untuk mencari hasil yang optimal, ulangi percobaan langkah 2-4 dengan jumlah kelompok yang berbeda. Ini percobaan dengan 1 kelompok, percobaan dengan 2 kelompok, percobaan 3 kelompok, percobaan dengan 4 kelompok, percobaan dengan 5 kelompok. Lalu bandingkan kualitas hasilnya. Salah satu metode pemilihan hasil percobaan dinamakan dengan elbow plot, di mana dari 5 percobaan, jika kita petakan menjadi bentuknya seperti ini, dan kita temukan elbow-nya adalah di titik di mana kita menggunakan 2 kelompok. Terima kasih.